Shalom, selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian pagi hari ini untuk menyapa kita, memberikan semangat baru dan motivasi kita di dalam melakukan seluruh aktivitas kita. Namun sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, penuh kasih karunia, Bapa sumber segala sukacita kami, segala berkat dan sumber keselamatan kami. Kami benar-benar selalu rindu untuk dekat dengan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tolonglah kami ya Bapa, berbelas kasihanlah kepada kami ya Tuhan. Berilah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami agar kami boleh berlaku seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita yang menyapa kita pagi hari ini diambil dari kitab Galatia 3 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini kita beri tema hidup orang beriman haruslah meneladani Yesus Kristus. Saudaraku, kita awali renungan hari ini dengan satu buah pertanyaan. Bagaimana saya dapat menjadi anak-anak Allah? Kita sebenarnya adalah anak-anak yang sudah mati karena dosa turunan Adam dan Hawa. Bisa kita lihat di Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Demikian, saudaraku, sebagai anak-anak yang berdosa, kita pantas terpisah dari Allah. Kita tidak lagi mempunyai hak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Namun Allah yang kaya kasih tidak segera menghukum kita. Hatinya kembali berbalik. Kita baca di Efesus ayat 2, pasal 2 ayat 4 sampai dengan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudaraku, lalu bagaimanakah seseorang bisa disebut sebagai anak-anak Allah? Tentunya ia harus dilahirkan kembali. Ia harus menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudaraku, bagian ini dengan jelas menegaskan bagaimana seseorang dapat menjadi anak-anak Allah. Kita harus menerima Yesus dengan percaya kepadanya. Selanjutnya kita harus mengakui bahwa Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sebab hanya mereka yang percaya pada Yesus
dalam hal ini bukan hanya sekedar percaya, dia juga harus mengetahui tentang siapa Yesus sebenarnya. Bersandar penuh padanya untuk mendapatkan keselamatan. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang beriman akan hidup selalu dekat Tuhan. Ia memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Tiap-tiap hari dalam kehidupannya penuh dengan cinta kasih, rajin berdoa, membaca Alkitab, memuji Tuhan, dan yang tidak kalah pentingnya, setiap anak-anak Allah harus benar-benar bersaksi dan memberikan kesaksian hidup yang baik di tengah-tengah masyarakat dan terlebih-lebih di tengah-tengah gereja. Amin. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa. Firman Tuhan luar biasa mengajarkan kepada kami bahwa kami dilayakkan menjadi anak-anak Allah karena iman kami kepada Yesus Kristus. Ketika kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang sudah menyelamatkan kami lewat kematian-Mu di kayu salib dan kami sudah menerima hidup kekal, maka kami harus berubah dari orang-orang yang berdosa, dari orang-orang yang melakukan pelanggaran dan dosa-dosa. Kami menjadi anak-anak Allah yang hidup baru, tidak lagi melakukan dosa dan pelanggaran, namun kami harus terus berjalan di dalam Tuhan, meneladani Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kiranya segala apa yang akan menjadi aktivitas kami dari pagi sampai malam hari, Tuhan memberkati. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.